Pengertian ejaan. Ejaan adalah keseluruhan peraturan bagaimana melambangkan bunyi ujaran dan bagaimana antar hubungan antar lambang-lambang itu atau pemisahan dan penggabungannya dalam bahasa. Secara teknis, ejaan itu adalah penulisan huruf, penulisan kata, dan pemakaian tanda baca. Ejaan Van Opus Gen pada tahun 1901 ditetapkan ejaan bahasa Melayu dan huruf Latin yang disebut ejaan Van Opus Gen. Van Opus Gen merancang ejaan itu yang dibantu oleh Engku Nawawi, Gelar Soetan Mamoer, dan Muhammad Taib Soetan Ibrahim. Hal-hal yang menonjol dalam ejaan Van Opus Gen ini adalah sebagai berikut. 1. Huruf J untuk menuliskan kata-kata jang, panjah, sanjang. 2. Huruf OE untuk menuliskan kata-kata goeroe, itoe, oemoer. 3. Tanda diakritik seperti koma, ain, dan tanda trema untuk menuliskan kata-kata mamoer, akal, ta, pa, dan dinamai. Tentang C. Ejaan Swewandi. Pada tanggal 19 Maret 1947, ejaan Swewandi telah diresmikan untuk menggantikan ejaan Van of Wijesen. Hal-hal yang perlu diperhatikan atau diketahui tentang pergantian ejaan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, huruf OE diganti dengan U, seperti pada guru, itu, dan umur. Lalu yang kedua, bunyi hamzah dan bunyi sentak ditulis dengan K, seperti pada kata tak, pak, maklum, dan rakyat. Yang ketiga, kata ulang boleh ditulis dengan angka 2. Contohnya seperti anak-anak bisa ditulis anak lalu angka 2, atau ibu-ibu bisa ditulis ibu lalu angka 2 di belakangnya, dan sebagainya. Lalu yang terakhir, awalan di dan kata depan di kedua-duanya ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, seperti kata depan di pada di rumah, di kebun, dan disamakan. Langsung saja kita beralih ke penjelasan berikutnya, yaitu D tentang ejaan Melindo. Pada akhir tahun 1959, Perutusan Indonesia dan Melayu Selamat Mulyana Syekh Nasir bin Ismail sebagai ketua menghasilkan konsep ejaan bersama yang kemudian dikenal dengan nama ejaan Melindo atau biasa disebut dengan Melayu. Perkembangan politik selama tahun ke tahun berikutnya mengurungkan yaitu tentang ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Pada tanggal 16 Agustus 1972, Presiden Republik Indonesia meresmikan pemakaian ejaan bahasa Indonesia. Peresmian ejaan baru itu berdasarkan putusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyebarkan buku kecil yang berjudul Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan sebagai patokan pemakaian ejaan itu. Karena penuntun itu perlu dilengkapi Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang dibentuk oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan surat putusannya tanggal 12 Oktober 1972 nomor 156/P/1972. Menyusun buku pedoman ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan yang berupa pemaparan kaidah ejaan yang lebih luas. Materi berikutnya yaitu tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau disebut juga PUEBI. PUEBI ini menyempurnakan EYD. PUEBI ini berlaku sejak tahun 2015 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 50 tahun 2015. Beberapa hal yang perlu dikemukakan sehubungan dengan PUEBI adalah sebagai berikut. Yang pertama, penambahan huruf vokal diftong, contohnya AI, AU, IO ditambah EI. Yang kedua, penulisan huruf kapital untuk unsur julukan.
Yang ketiga, penggunaan huruf tebal. Dan yang keempat, penggunaan bilangan digunakan sebagai unsur nama geografi ditulis dengan huruf. Misalnya Raja Ampat, Kalapa II, Sipang V, dan yang lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.